Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, kali ini kita masuk ke materi baru ya, yaitu dengan bab besar stoikiometri, dimana subbab pertama yang mau kita bahas adalah hukum dasar kimia. Jadi sebenarnya stoikiometri ini adalah perhitungan dasar dari kimia ya. Jadi sebenarnya di kimia itu intinya lah si stoikiometri ini gitu. Jadi perhitungan kimia semuanya itu basicnya dari stoikiometri gitu. Jadi stoikiometri inilah yang bakalan kita bahas ke depan ya. Jadi di sini konsep-konsep semua ada di stoikiometri, jadi harus diperhatikan betul-betul. Oke. Nah, yang pertama kali kita bahas di sini hukum dasar kimia. Kita lihat apa aja pembahasannya. Ada 4 hukum dasar kimia yang bakal kita pelajari. Sebenarnya ada 5. Satu lagi nanti bakal kita bahas terpisah ya. Tapi yang paling umum memang dibahas hukum dasar kimia ini adalah yang 4 ini. Yang pertama adalah Anthony Laurent Lavoisier, di mana si Lavoisier ini mengemukakan adanya hukum konservasi massa atau hukum kekekalan massa kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua nanti ada Joseph Louis Proust ya, di mana hukum Proust itu dikenal juga dengan hukum perbandingan tetap. Kemudian nanti ada juga John Dalton ya, di mana hukum Dalton ini juga dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Kemudian nanti ada Gay-Lussac, di mana Gay-Lussac ini dikenal juga hukum Gay-Lussac dikenal juga dengan hukum perbandingan volume gitu. Nanti yang satu lagi ada hukum Avogadro, itu juga berhubungan dengan volume ya. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ya. Di sini ini adalah gambar dari Bapak Lavoisier-nya ya. Kemudian kita lihat di sini hukum kekekalan massa ini menyatakan bahwa katanya massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Jadi massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama gitu. Sebelum reaksi berarti dia sebelum tanda panah ya, di reaktan. Jadi yang sebelum tanda panah ini namanya reaktan. Kemudian yang setelah tanda panah ini namanya produk. Jadi massa zat-zat di reaktan ini sama dengan massa zat di produknya. Kayak gitu. Itu hukum kekekalan massa. Di sini contohnya reaksi antara hidrogen dan oksigen, di mana hidrogen yang direaksikan ada 4 gram, kemudian oksigen yang direaksikan ada 32 gram. Nah, hasilnya ini adalah dia menghasilkan air ya. Jadi hidrogen H2 menghasilkan H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Di sini ini H2. Kemudian oksigen itu O2. Air adalah H2O. Ya kan? Nah, jadi H2O yang dihasilkan ini adalah 36 gram. Kita lihat di sini hidrogennya 4 gram, oksigennya 32 gram. Ini kalau misalnya kita jumlahkan 4 ditambah 32, ini kan hasilnya 36 ya. Ya kan? Nah, ini maksudnya massa sebelum reaksi 36, setelah reaksi juga sama 36. Jadi, hukum kekekalan massa ini menyatakan massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi, atau massanya ini tetap sebelum dan sesudah reaksi. Itu hukum Lavoisier ya, atau hukum kekekalan massa. Kemudian hukum yang kedua yang kita bahas adalah hukum Proust ya. Di mana hukum Proust ini juga dikenal dengan hukum perbandingan tetap. Di sini ada gambar dari Bapak Proust-nya ya. Dan hukum Proust ini ditemukan pada tahun 1799 kayak gitu. Oke. Nah, cara penemuan hukum Proust ini dia menggabungkan hidrogen dengan air, jadi melakukan eksperimen ya, pencampuran hidrogen dengan pencampuran hidrogen dengan oksigen untuk membentuk air. Nah,
Di sini inilah hasil dari eksperimennya. Waktu dia mereaksikan 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen, ini dihasilkan 9 gram airnya. Berarti pas ya, 1 ditambah 8 hasilnya 9. Dan nggak ada yang bersisa di hidrogen maupun oksigennya. Kemudian waktu dia mereaksikan 2 gram hidrogen dan 8 gram oksigen, yang dihasilkan ternyata sama, masih 9 gram juga gitu. Jadi bukan 10 gitu, nggak 10 yang dihasilkan airnya. Dan ternyata waktu dicek masih ada 1 hidrogen yang tersisa. Kemudian waktu direaksikan 1 gram hidrogen dengan 9 gram oksigen, yang dihasilkan ternyata tetap 9 gram juga airnya gitu. Berarti nggak 10 ya kan? Dan ternyata waktu dicek masih ada 1 gram oksigen yang tersisa gitu. Kemudian yang terakhir waktu dia mereaksikan 2 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen, ternyata yang dihasilkan 18. Ternyata pas 2 dengan 16 hasilnya kan 18 ya. Yang dihasilkan ternyata 18 dan nggak ada hidrogen ataupun oksigen yang tersisa. Nah, dari sini si Proust ini menyadari ternyata perbandingan massa-massa unsur dalam suatu senyawa ini dia tetap gitu. Jadi dia nggak berubah-berubah bergantung pada bergantung pada massa dari si unsur-unsurnya gitu. Jadi perbandingannya itu tetap seperti yang contoh di atas ya. Di sini waktu dia 1 gram hidrogen yang direaksikan, oksigen yang bereaksi itu 8 ya kan, dan ternyata reaksinya sempurna, nggak ada yang bersisa. Berarti perbandingannya antara hidrogen dan oksigen di dalam air ini adalah 1:8 kayak gitu. Makanya waktu direaksikan 2 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen, yang di sini 2 gram dengan 8 gram oksigen yang bereaksi yang dihasilkan ini tetap 9. Kenapa? Karena yang bereaksi untuk hidrogen ini hanya 1 gram aja gitu, dan yang untuk oksigen tetap 8 ya. Jadi kalau 1 yang bereaksi dan 8 yang bereaksi, berarti 1 tambah 8 tetap 9. Makanya di sini masih ada bersisa 1 gram hidrogen lagi. Kenapa? Karena yang digunakan ini hanya 1 gram aja di reaksi yang kedua ya, hidrogennya itu hanya 1 gram. Kenapa? Karena kalau misalnya 2 gram yang digunakan, tadi perbandingannya itu kan 1:8 ya. Kalau misalnya hidrogennya 2, berarti otomatis oksigennya ini adalah 2 dikali 8, yang dibutuhkan 16 gram oksigen. Berarti ya kan? Berarti di sini kalau misalnya 16 gram nggak cukup oksigennya, karena oksigennya cuma ada 8. Makanya di sini yang kita pakai hanya 8 gram oksigen dan 1 hidrogen kayak gitu. Kemudian di sini reaksi yang ketiga, ini waktu direaksikan 1 gram hidrogen dengan 9 gram, ini yang dihasilkan hanya 9 gram juga airnya, dan disisakan 1 gram oksigen. Balik lagi, karena perbandingannya itu 1:8, maka kalau misalnya hidrogennya yang bereaksi 1, otomatis oksigennya yang bereaksi tetap 8 kayak gitu. Makanya di sini 1 yang bereaksi untuk hidrogen, 8 untuk oksigen, dijumlahkan hasilnya 9 dan bersisa 1 oksigen. Di sini oksigennya 9 ya, dan yang bereaksi cuma 8, makanya bersisa 1 oksigen lagi gitu. Nah, kemudian reaksi yang keempat, di sini 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen ya kan. 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen. Nah, perbandingannya kan tadi 1:8 ya kan. Karena 1:8, maka kalau 2 gram hidrogen dia membutuhkan 2 dikali perbandingan untuk oksigen tadi 8, berarti 2 dikali 8 16. Berarti kan pas ya, yang bereaksi di hidrogen 2, yang bereaksi di oksigen ini 16, hasilnya jadi 18 gram kayak gitu. Dan yang bersisa nggak ada karena udah pas gitu. Tapi kalau misal di sini yang bereaksi untuk hidrogen 2 dan oksigennya 18, ini misal ya, maka yang terbentuk ini tetap 18. Kenapa? Karena perbandingannya tadi 1:8, berarti 2:16. Jadi yang bereaksi di oksigen tetap 16 dan bakal bersisa di oksigennya 2 gram. Kalau misalnya oksigennya yang direaksikan itu ada 18 kayak gitu ya. Jadi ini tadi hukum Proust, perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa ini selalu
tetap, nggak berubah-berubah. Jadi kalau misalnya memang perbandingannya 1:8, seterusnya dia bakal 1:8 kayak gitu. Nah di sini ada contoh soalnya. Jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Untuk perbandingannya tetap ya, sama kayak yang tadi, 1:8 karena sama hidrogen dengan oksigen membentuk air juga. Jadi beda reaksinya, beda perbandingannya ya. Di sini karena sama-sama sama contoh yang sebelumnya, jadi perbandingannya sama 1:8. Nah, di sini kalau katanya 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, maka 4 gram hidrogennya tadi 1 ya, kemudian oksigennya 8 ya kan, berarti oksigen yang bereaksi ini adalah 4 ya kan, karena tadi masanya 4 dikalikan dengan perbandingan dari oksigennya, berarti 4 dikali 8 hasilnya adalah 32 ya kan. Maka oksigen yang bereaksi untuk 4 gram hidrogen yang dibutuhkan oksigennya adalah 32 gram. Oke, makanya untuk massa totalnya ini adalah 4 gram, tadi 4 gram massa hidrogennya ditambah massa oksigennya tadi yang bereaksi 32 ya, maka massa totalnya adalah 36 gram. Ini dia. Oke, jadi 36 gram lah hasil reaksinya atau air yang dihasilkan dari reaksi tersebut. 4 gram dari hidrogen dan 32 gram dari oksigen. Di sini oksigennya kan tadi 40 ya kan? Berarti si 40 gram oksigennya tadi nggak bereaksi semua, masih ada bersisa 8 gram oksigennya. Kayak gitu dia. Oke, jadi itu tadi hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Jadi bisa ya dibedakan antara hukum Proust dengan hukum Lavoisier. Di mana hukum Lavoisier tadi massa sebelum dan sesudah reaksi itu selalu sama, sedangkan hukum Proust ini dia ada perbandingan yang tetap dari penyusun suatu senyawa. Kayak gitu. Jadi suatu senyawa unsur-unsurnya itu dia punya perbandingan yang tetap. Jadi perbandingannya nggak berubah walaupun jumlah dari atau gram massa dari masing-masing unsurnya ini ditambah, perbandingannya dia nggak bakal berubah. Itu hukum Proust. Oke, bisa dibedakan ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.